warga jemaat GPM Silo yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kepada kita kehidupan sampai saat ini, dan kita akan memulai seluruh aktivitas kita, tugas dan pekerjaan kita. Dan karena itu saya mengajak kita untuk menjadikan Tuhan yang utama. Dan hari ini kiranya kita semua mengawali tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kebaktian buka usaha. Selamat menjalani perjuangan ini, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengawali usbu baru ini dengan mencari Tuhan dan firman-Nya yang terambil dari Yeremia 21 ayat 11 sampai 14. Yeremia 21 ayat 11 sampai 14 dengan judul Nubuat Melawan Raja Yehuda. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukuman yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami? Dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara soal Allah itu kasih, sepertinya semua orang pasti tahu, apalagi orang percaya. Juga orang bisa mengatakan bahwa saya mengalami kasih Allah. Melalui berbagai persoalan hidup, mujizat-mujizat Allah terjadi, mengangkat dari kelemahan tubuh, ketika mengalami sakit penyakit, persoalan-persoalan ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi sejauh mana kita mengalami Allah yang mengasihi itu dalam pertumbuhan iman kita hari demi hari? Ketika kita membaca bagian Alkitab dari Yeremia 21 ayat 11 sampai 14, sepintas kita melihat Allah itu murka. Ia murka terhadap orang-orang Yehuda, pemimpin-pemimpin Yehuda yang berlaku tidak adil. Ia ingin menghukum mereka dan menyatakan penghukumannya kepada mereka karena mereka menindas orang-orang lemah, orang-orang miskin. Pada ayat 12 dikatakan, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Jadi Tuhan mau keadilan itu ditegakkan, terutama dari mereka yang berkuasa, dari mereka yang memiliki wewenang. Orang-orang yang berkuasa yang memiliki kewenangan itu tidak semestinya melakukan tindak kesewenang-wenangan terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengasihi semua orang. Ini intinya, Allah kasih. Ketika kemudian Allah berkata pada ayat yang ke-13, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Ketika Tuhan melawan orang-orang yang bertindak tidak adil, orang-orang yang sewenang-wenang, Ia menyatakan kuasanya, menyatakan keadilannya. Dasar dari pernyataan atau penyataan kuasa dan keadilannya itu adalah karena Dia mengasihi orang-orang lemah. Seringkali dalam kehidupan ini kita melihat orang-orang yang merasa dia lebih tinggi, lebih mampu daripada yang lain. Dia memandang rendah orang lain. Dia merasa bahwa dia memiliki kekuatan ekonomi. Dia memandang orang yang lemah secara ekonomi.
Dia merasa dia adalah orang yang terkenal, dihormati di tengah masyarakat. Dia memandang lemah, rendah orang yang lain. Nah, sikap kita sebagai orang Kristen seperti apa? Kalau kita mengakui Allah adalah kasih, maka kita harus menghormati Allah yang mengasihi semua orang tanpa membedakan, termasuk orang-orang yang lemah. Orang-orang yang spiritualitasnya lemah pun dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan memberi waktu untuk bertobat. Misalnya orang-orang yang malas untuk beribadah, orang-orang yang mencintai miras, orang-orang yang tidak setia kepada pasangannya, orang-orang yang korupsi, mengambil hak orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Kenapa mereka masih hidup lama, umur mereka panjang, sedangkan mungkin kita memperhatikan orang-orang yang taat cari Tuhan, orang-orang yang setia beribadah, orang-orang yang tekun mengandalkan Tuhan. Mereka tidak memiliki peluang yang besar. Mereka mungkin saja tidak lama hidup di dunia ini. Tahukah kita bahwa Allah itu adil? Ia tahu akan hari esok, dia mengenal setiap orang dengan kepribadiannya masing-masing. Kita bersyukur bahwa Allah itu memiliki kasih yang sangat luas, sangat dalam. Dia masih memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi umatnya untuk bertobat. Kalau pada hari ini Bapak Ibu Saudara semua dengan beta juga masih memiliki kesempatan untuk hidup, ini anugerah yang luar biasa. Mari kita sadari bahwa hidup ini harus kita hargai karena Tuhan yang memberi, bukan kita yang memilikinya sendiri. Keadaan kita sekarang ini adalah berkat anugerah dari Tuhan. Kalau ada kekuasaan yang kita pegang, ada peluang yang kita miliki, jangan lupa orang lain. Saya tidak mengajak kita untuk nepotisme, tapi untuk berlaku adil. Patut terhadap orang yang mesti menerima keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada di lingkungan kerja. Mungkin lingkungan kerja kita itu bukan lingkungan kerja yang baik. Ada orang-orang yang iri hati, yang tidak suka kepada kita. Lingkungan kerja itu tidak ada damai sejahtera. Tapi bagaimana di lingkungan seperti itu kita menciptakan kasih Allah melalui kehidupan kita. Kita mewarnai hari-hari lingkungan kerja kita itu dengan ramah, sapaan yang baik, sekalipun orang itu mungkin berlaku tidak baik kepada kita. Kenapa kita harus terus berbuat baik? Karena Bapa di sorga melihat siapa yang tekun mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Ketika pemimpin-pemimpin Yehuda berlaku tidak adil, Allah menyatakan keadilannya dan itu dikatakannya dengan tegas. Dia berkata, sekali lagi saya bacakan, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu. Lawan siapa? Lawan orang-orang yang hidup tidak benar, yang menindas orang lain, yang mengambil hak orang lain. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang yang korupsi misalnya, dia merasa aman-aman saja karena dia memiliki relasi pejabat. Dia merasa bahwa dia bisa ditolong oleh orang lain yang juga pasti memiliki kehidupan yang sama dengan dia. Ingat, ada Tuhan di sorga yang selalu memperhatikan semua yang ada di bumi ini. Jangan juga orang yang lemah merasa bahwa saya tidak punya siapa-siapa, saya tidak punya relasi pejabat, atau saya tidak punya keluarga orang kaya. Tapi kita memiliki Tuhan. Karena itu baik yang kaya, yang punya kekuatan, kemampuan, punya peluang, atau mungkin kita yang hidup sederhana, kita harus tetap hidup dengan takut akan Tuhan. Kita tidak perlu, gereja juga tidak perlu membedakan ini orang kaya, orang miskin, dan memperlakukan orang kaya lebih baik daripada orang miskin. Tentu tidak seperti itu. Justru gereja ini harus menghidupkan dan memberi semangat supaya siapapun kita, apapun latar belakang kita, keberadaan kita saat ini, kita selalu ingat ada Tuhan Allah yang adil, ada Allah yang penuh kasih, yang mau agar kita ini hidup seperti yang diinginkan. Ingatlah, ketika dia menciptakan manusia, dia menciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu artinya bahwa ia menciptakan manusia yang bisa diajak berelasi dengan Allah. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka relasi Allah dan manusia, atau sebaliknya relasi manusia dan Allah itu sudah terputus.
Tetapi karena kasih Allah yang besar itu, maka ia mengaruniakan putra tunggalnya Yesus Kristus, sehingga dikembalikannya lagi relasi manusia yang telah terputus dengan Allah itu melalui pengorbanan Yesus di Golgota. Kita berhutang nyawa kepada Yesus Kristus. Karena itu mari kita jalani hidup ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Ada di tempat-tempat pekerjaan, ada di posisi-posisi tertentu, berlakulah adil, berlakulah benar. Karena di situ dengan cara seperti itu kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Kalau kita setia sampai akhir, maka Tuhan akan mengizinkan kita masuk di kerajaan. Mari saudara semua, lakukan yang benar, lakukan yang adil. Karena semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.